Salam jumpa saudara. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran hingga kini belum mencapai kesepakatan damai. Garda Revolusi Iran mengancam akan memperluas perang jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang. Sementara Presiden Donald Trump juga menggertak dengan mengancam akan menyerang Iran lebih keras lagi. Dengan masih saling ancam kedua belah pihak ini, bagaimana kemudian nasib perdamaian di Timur Tengah? Yang juga jadi sorotan, kali ini dari dalam negeri. Kubu Roy Suryo melaporkan mantan rekannya dalam menggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rismon Sianipar atas dugaan pemalsuan nomor ISBN buku berjudul Gibran Endgame. Kedua topik ini beserta informasi lain akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa, hari ini 21 Mei 2026. Kami mulai dengan ragam peristiwa, saudara. Sejumlah mobil dan motor rusak tertimpa batang pohon angsana yang roboh karena lapuk termakan usia pada Kamis siang. Sejumlah petugas gabungan dikerahkan untuk memindahkan batang pohon tersebut. Batang pohon angsana yang tumbang ini karena termakan usia di Jalan Haji Saidi Cipete Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis sore. Pohon angsana menimpa beberapa unit kendaraan milik bengkel di dekatnya. Tidak ada korban jiwa, namun untuk mengevakuasi batang pohon yang cukup besar itu, beberapa petugas gabungan dari dinas terkait dikerahkan ke lokasi. Kita beralih ke sorotan berikutnya. Kubu Roy Suryo melaporkan mantan rekannya dalam menggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rismon Sianipar. Pelapor atas nama Subhan Palal dan Irwan menuding Rismon atas dugaan pemalsuan nomor ISBN buku berjudul Gibran Endgame. Bukan hanya melaporkan Rismon, Kubu Roy Suryo juga melaporkan istri Rismon, Vivian Siahaan, sebagai editor buku Gibran Endgame. Menurut Kubu Roy, Rismon dan Vivian diduga memalsukan ISBN buku Gibran Endgame versi cetakan pertama. Namun pelapor tidak mempermasalahkan isi buku. Sejumlah bukti diajukan dalam pelaporan. Roy Suryo CS bilang pihak Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut. Telah resmi melaporkan Rismon Hasyiholan Sianipar dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu diantaranya ada Rismon, kemudian juga kemungkinan ada istrinya, karena sebagai editor dalam buku ini, ya. Kemudian juga mungkin ada yang lain, nanti detail sampaikan. Dan pasal yang dilaporkan itu adalah pasal 391 yaitu tentang pemalsuan dokumen. Jadi diduga Rismon bersama istrinya, bersama timnya, telah memalsukan ISBN dalam buku Gibran Endgame versi pertama. Kasus berikutnya, mahasiswa UPN Yogyakarta berunjuk rasa menuntut penonaktifan 8 dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi. Dalam aksinya, massa mendesak pihak rektorat menonaktifkan para dosen terduga pelaku kekerasan seksual sekaligus melakukan investigasi. Mahasiswa memberikan tenggat waktu 3 hari kepada pihak kampus untuk menonaktifkan 8 dosen yang diduga pelaku kekerasan seksual. Ketua BEM UPN Yogyakarta Muhammad Rishad Hanafi menyebut unjuk rasa itu sebagai akumulasi dari kemarahan mahasiswa karena kekerasan seksual yang telah terjadi beberapa tahun terakhir. Dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas, dalam tempo 3 hari, karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu. Konfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1, kami menunggu 7 lainnya secara proses, apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari.
rektor baru hadir di depan. Pihak Rektorat UPN Veteran Yogyakarta melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau PPKPT menyebut telah melakukan investigasi atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi. Namun Ketua Satgas dari UPN Veteran Yogyakarta Iva Rahmawati menegaskan pihaknya masih butuh waktu dalam proses investigasi sebelum memberikan rekomendasi kepada pihak Rektorat terkait nasib dosen terduga pelaku kekerasan seksual itu. Selesaikan hal ini. Kenapa? Karena kami tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh mahasiswa untuk collecting data dan melakukan konfirmasi juga. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada yang harus mem-BAP terlapor, saksi, dan juga korban gitu. Nanti hasil BAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Saudara aktivis Global Sumut Flatila dipaksa berlutut dengan tangan terikat oleh pasukan keamanan Israel. Rekaman video memperlihatkan para aktivis dipaksa berlutut setelah Israel mencegat hampir 50 kapal Flatila yang berlayar menuju Gaza di perairan internasional. Pihak Israel menuduh para aktivis ini menyebarkan teror, bahkan Menteri Transportasi Israel menyebut seharusnya para aktivis mendapat hukuman penjara. Global Sumut Flatila mendata bahwa lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dan jadi sasaran kekerasan setelah diculik secara ilegal di laut. Video para aktivis yang ditahan telah menuai kecaman dunia termasuk Indonesia. שום קשר לזה הומניטרי, הם מגיעים מסוממים עם אלכוהול, תומכי טרור, כדי לנסות ולפגוע בריבונות של מדינת ישראל, לפגוע במצור הימי, תומכי טרור מקומם בכלא, אנחנו נחזיר אותם כמובן חזרה לארץ מוצאם. Selain menahan aktivis, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mencemooh para aktivis saat berhadapan langsung di kapal kemanusiaan yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Ben-Gvir menyebut bahwa aktivis ini berangkat untuk menjadi pahlawan dan mengomentari kondisi para aktivis yang gagal dalam misinya. Video tersebut bahkan memicu kemarahan di dalam pemerintahan Israel sendiri. Tindakan mengejek dan mengikat tangan aktivis seperti penjahat dikecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menangani aktivis tidak sejalan dengan nilai-nilai Israel. Netanyahu juga telah memberikan instruksi agar para aktivis dideportasi sesegera mungkin. Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) melaporkan bahwa 9 WNI dan ratusan aktivis kemanusiaan ke Gaza dalam aksi Global Sumut Flatila Jilid 2 akan dipulangkan melalui Turki. Perwakilan Media Crisis Center Global Peace Convoy Indonesia, Syamsul Ardiansyah, menyampaikan mekanisme pemulangan melalui mekanisme deportasi. Namun sebelumnya aktivis akan melalui tahap wawancara oleh Israel sebelum dideportasi dengan maskapai yang disediakan Turki. Adanya informasi terkait dengan proses deportasi sesegera mungkin yang tadi barusan kami mendapat informasi bahwa kemungkinan dalam waktu sore waktu setempat ya, atau kemudian beberapa jam yang akan datang akan ada proses deportasi ke seluruh peserta partisipan Global Sumut Flatila menggunakan pesawat yang disiapkan oleh pemerintah Turki. Laporan lainnya sesaat lagi, blokade laut Amerika Serikat kembali menyergap kapal berbendera Iran di perairan Teluk Oman. Tetap di Kompas TV.
bertemu kembali. Pasukan Amerika Serikat kembali menyergap kapal berbendera Iran di perairan Teluk Oman yang diklaim telah melanggar penegakan sanksi di laut yang diterapkan Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis Pusat Komando Militer Amerika Serikat ini menunjukkan sebuah helikopter melayang di atas kapal tanker dan menurunkan sejumlah anggota marinir ke dek kapal. Pasukan Amerika kemudian melakukan penggeledahan terhadap kapal tanker itu. Pasukan Amerika juga memberikan instruksi ke awak kapal. Kapal kemudian diizinkan melanjutkan perjalanan. Amerika Serikat sendiri menerapkan sanksi terhadap Iran yang mencakup pembatasan ekspor dan pengangkutan minyak Iran. Berdasarkan sanksi tersebut, militer Amerika mengawasi dan beberapa kali menyergap kapal-kapal yang terkait Iran. Puluhan kapal dan tanker minyak masih berlabuh di lepas pantai Selat Hormuz di dekat kota Khassab, Oman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghai mengatakan Teheran terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak lain untuk mengembangkan mekanisme pengaturan navigasi melalui Selat Hormuz. Pejabat Iran dan Oman pada pekan lalu telah bertemu untuk menindaklanjuti masalah pengaturan navigasi di Selat Hormuz itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tidak ada satupun kapal berhasil menembus blokade AS terhadap Iran. Trump menyebut blokade terhadap Iran tidak tergoyahkan. Trump mengungkap ada 37 kapal yang mencoba menembus blokade yang diterapkan Amerika, namun semuanya gagal. On the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish they didn't. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai Indonesia Malam kembali dengan sorotan dari Timur Tengah. Di satu kesempatan, Presiden Trump juga menyatakan dirinya tidak terburu-buru untuk membuat kesepakatan dengan Iran. Saat ditanya jurnalis apakah Trump bersedia menerima kesepakatan dengan Teheran yang hanya akan membuka Selat Hormuz tanpa membahas isu besar lainnya, Trump menjawab bahwa ia akan terus berusaha membuka Selat Hormuz. Menurut Trump, Selat Hormuz akan segera terbuka. Trump juga menegaskan tidak khawatir dengan tekanan politik jelang pemilihan paruh waktu November mendatang. We would have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed. I just wonder whether or not they have the good of the people, because some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people, and they have to have the good of the people. There's a lot of anger now in Iran because people are living so badly. There's a lot of foment that we haven't seen before so much, and we'll see what happens. Put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon. همه تحرکات رو رصد می‌کنیم. حتما برای هر رویدادی، برای هر Di tengah ketegangan di Timur Tengah, pihak berwenang Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata umum di Teheran. Warga di sana diajari cara dasar menangani senapan serbu
dan senapan mesin di tengah kekhawatiran akan terulangnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Tak hanya pria, perempuan juga diberi pengarahan tentang cara menangani, merakit hingga membongkar senapan. Pelatihan ini diklaim sebagai bagian dari kampanye nasional Janfada atau pengorbanan untuk Iran yang menurut media Iran diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam mempertahankan negara setelah serangan Amerika Serikat dan Israel pada awal tahun ini. Media yang terkait pemerintah Iran melaporkan lebih dari 31 juta orang telah mendaftar untuk kampanye tersebut pada akhir April, meskipun angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. گفتیم یه وظیفه است که آمادگی خودمون رو نسبت به اون چیزی که داریم دوباره ارائه بدیم. ما تا پای جان وایستادیم تا حتی اینی که رهبر بگه همین الان حرکت کنید ما لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم. ما حرکت می‌کنیم و اون چیزی رو که باید برای مملکتمون بگیریم از آمریکا و اسرائیل جنایتکار می‌گیریم. Di tengah perang di kawasan Timur Tengah, bisnis untuk sektor persenjataan Israel berkembang pesat. Menurut Kementerian Pertahanan Israel, penjualan senjata meningkat lebih dari 2 kali lipat selama 5 tahun terakhir dengan rekor penjualan tertinggi pada 2024 silam yang mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah perusahaan senjata menyebut negara-negara yang berjanji menghindari pembuat senjata diam-diam memesan. Sementara militer Amerika Serikat melakukan uji tembak roket dalam latihan di kaki Gunung Fuji, Jepang. Marinir Amerika Serikat melakukan uji tembak 12 roket dari peluncur bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji, Jepang pada Rabu waktu setempat. They did today is they started at the high point, is what we call it, in the tree line. They maneuvered out to a firing point. They try to stay out here as little time as possible to remain as least detectable as possible. They fired 12 rockets, and then after they're done firing, that was 2 HIMARS firing a total of 12 rockets. After each launcher is done firing 6, they will then go to their next high point to maintain that little amount of detectability. Garda Revolusi Iran memperingatkan tentara Amerika Serikat, perang akan meluas melampaui kawasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Iran. Peringatan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran lagi jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. Sementara kemarin Trump mengumumkan penundaan serangan dan memberi tenggat waktu kepada Iran. هشدار قاطع سپاه پاسداران جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود با تکرار تجاوز به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن یادآوری شکست‌های پی در پی دشمن آمریکایی صهیونی هشدار داده اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggertak dengan mengancam akan menyerang Iran lebih keras lagi. Ia bersikeras tidak akan membiarkan Tehran memiliki senjata nuklir, sekaligus mengklaim Iran sangat ingin membuat kesepakatan.
We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji sekutunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sebagai seorang pemimpin hebat. Trump juga yakin Netanyahu akan melakukan apapun perintah darinya, termasuk soal serangan ke Iran. Sambil berkelakar, Trump bilang ia bisa saja menjadi Perdana Menteri Israel berikutnya menggantikan Netanyahu. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Saudara, video ini menampilkan cuplikan dari operasi perlawanan militer Hizbullah yang menargetkan platform Iron Dome milik tentara Israel di lokasi Jal Al-Alam di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan menggunakan pesawat terbang layang yang berpatroli di sekitar Iron Dome milik tentara Israel. Sementara Benjamin Netanyahu menebar ancaman kepada musuh-musuhnya dengan mengatakan ia tak akan bisa dikalahkan. Netanyahu mengunjungi pos-pos militer di sepanjang perbatasan timur Israel, bertemu dengan prajurit aktif dan cadangan serta meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan guna memperkuat keamanan perbatasan. אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן, מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם. ואני רוצה להגיד לכם שעם ישראל כולו בוטח בכם, ואני מצדיע לכם. כל הכבוד לכם. Saudara, aktivis Global Sumut Flotilla dipaksa berlutut dengan tangan terikat oleh pasukan keamanan Israel. Anda sedang melihat rekaman video yang menunjukkan para aktivis dipaksa berlutut setelah Israel mencegat hampir 50 unit kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza di perairan internasional. Pihak Israel menuduh para aktivis ini menyebarkan teror, bahkan Menteri Transportasi Israel bilang seharusnya para aktivis itu mendapat hukuman penjara. Global Sumut Flotilla mendata lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dan jadi sasaran kekerasan setelah diculik secara ilegal di laut. Video para aktivis yang ditahan telah menuai kecaman dunia, termasuk Indonesia. אין שום קשר עם סיוע הומניטרי, הם מגיעים מסוממים עם אלכוהול, תומכי טרור, כדי לנסות ולפגוע בריבונות של מדינת ישראל, לפגוע במצור הימי, תומכי טרור מקומם בכלא, אנחנו נחזיר אותם כמובן חזרה לארץ מוצאם. Selain menahan aktivis, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mencemooh para aktivis saat berhadapan langsung di kapal kemanusiaan yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Ben-Gvir menyebut aktivis ini berangkat untuk menjadi pahlawan dan mengomentari kondisi para aktivis yang gagal dalam misinya.
Video itu bahkan memicu kemarahan di dalam pemerintahan Israel sendiri. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI melaporkan 9 warga negara Indonesia dan ratusan aktivis kemanusiaan ke Gaza dalam aksi Global Sumut Flotilla Jilid 2 akan dipulangkan melalui Turki. Perwakilan media Crisis Center Global Peace Convoy Indonesia, Syamsul Ardiansyah, menyampaikan mekanisme pemulangan melalui mekanisme deportasi. Namun sebelumnya, aktivis akan melalui tahap wawancara oleh Israel sebelum dideportasi dengan maskapai yang disediakan Turki. Adanya informasi terkait dengan proses deportasi sesegera mungkin yang tadi barusan kami mendapat informasi bahwa kemungkinan dalam waktu sore waktu setempat ya, atau kemudian beberapa jam yang akan datang akan ada proses deportasi ke seluruh peserta partisipan Global Sumut Flotilla menggunakan pesawat yang disiapkan oleh pemerintah Turki. Garda Revolusi Iran mengancam akan memperluas perang jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Garda Revolusi Iran memperingatkan tentara Amerika Serikat perang akan meluas melampaui kawasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Iran. Peringatan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran lagi jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. Sementara kemarin Trump mengumumkan penundaan serangan dan memberi tenggat waktu kepada Iran. هشدار قاطع سپاه پاسداران. جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود با تکرار تجاوز به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن یادآوری شکست‌های پی در پی دشمن آمریکایی صهیونی هشدار داده اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند. Apakah konflik Timur Tengah benar akan meluas seperti ancaman Iran ke AS dan Israel? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan dan pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Ali Abbas. Saya ke Mas Anton dulu. Halo, selamat malam Mas Anton. Malam. Dengan Friska di sini. Mas Anton, sejauh mana sebenarnya menakar ancaman Iran soal meluas perang keluar kawasan jika Amerika Serikat menyerang kembali? Ya, pertama jelas Iran dalam belakangan ini itu jelas memainkan strategi benturan secara bertahap ya. Saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Ini dalam kaitan mereka saling tukar-menukar proposal perdamaian gitu. Jadi bagaimana kemudian Iran mencoba untuk kemudian menawar ya, menegosiasikan bahwa ketika bicara tentang uranium, penggunaan uranium dan nuklir, mereka minta agar itu dipisah gitu negosiasinya. Sementara dalam kondisi yang saat ini yang mendesak adalah bagaimana kemudian adanya deklarasi perdamaian, berhenti perang di semua front, misalnya pencabutan sanksi dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Itu yang sebenarnya mereka harapkan. Kenapa? Karena sejauh ini toh juga mereka masih punya kartu gitu ya, kartu yang masih bisa digunakan. Misalnya ketika kita bicara tentang ranjau laut yang sudah dipasang itu, lalu juga ada kapal-kapal cepat IRGC yang itu jelas diperhitungkan oleh armada militer TNI, armada militer Angkatan Laut Amerika Serikat misalnya, lalu kemampuan drone-nya itu juga
jelas sedikit banyak dapat mengganggu navigasi pelayaran komersil yang ada di Selat Hormuz gitu. Itu yang saya melihatnya kenapa kemudian Iran cukup pede walaupun mereka misalnya punya beberapa poin gitu yang itu yang bisa memungkinkan untuk terjadinya eskalasi, misalnya bagaimana mereka bisa memanfaatkan Selat Hormuz sebagai kunci, lalu juga ada potensi mereka memperlebar menggunakan front misalnya yang dimiliki oleh Houthi selama ini di Selat Bab el Mandeb di Laut Merah, lalu juga ancaman mereka ini yang belakangan ini terus meningkat, misalnya ancaman untuk menghancurkan infrastruktur regional mulai dari kabel bawah laut yang baik yang berada di Selat Hormuz maupun juga Selat Bab el Mandeb, dan juga pernyataan retorika mereka bahwa mereka siap untuk berperang dengan apapun opsinya yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Itulah kemudian saya pikir ada beberapa pemikiran bagaimana kita mencermati keinginan ataupun juga ide untuk kemudian memperluas ya arena perang yang terjadi saat ini, Mbak Friska. Nah, seperti yang tadi Mas Anton katakan, siap berperang dengan apapun caranya. Saya mau tanya ke Pak Zulfan. Pak Zulfan sudah bergabung ya. Selamat malam Pak Zulfan dengan Friska di sini. Ada Mas Anton Ali Abbas juga. Saya ke Pak Zulfan. Sebenarnya kalau bicara soal apapun medannya, Iran tampaknya mengatakan siap berperang melawan Amerika Serikat. Termasuk yang ada di layar juga yang sudah tadi kami tampilkan bahwa warga Teheran diberi pelatihan senjata, perempuan, laki-laki. Tampaknya Iran ingin habis-habisan melawan Amerika Serikat, bahkan dengan strategi perang semesta. Begitu Pak Zulfan? Ya, jadi begini. Kalau saya melihat ini kan perang ini antara pragmatisme dengan ideologis. Kalau Amerika, Trump ini kan pragmatis, ya. Sementara Iran itu dasar mereka adalah ideologi. Nah, jadi memang berbeda ini konsepnya. Trump mengandalkan kekuatan materi tentara, sementara Iran di samping kekuatan militer dan senjata juga mereka dilatar belakangi oleh ideologi. Nah, oleh sebab itu tidak sulit mengajak rakyat Iran untuk mendaftar sampai 30 juta atau sampai 50 juta untuk bergabung dengan pasukan membela negara. Itu sangat mudah karena dasar yang mereka lihat itu adalah ini perang ideologis, ya. Nah, jadi kalau ingin memperluas, Iran ini tinggal tekan tombol aja kan. Dan jelas Houthi, Iran dari dulu sudah bilang, kalau Israel serang kami, maka kami masuk dari jendela-jendela yang ada di Timur Tengah. Gitu. Ya, apa jendela itu? Houthi, Hezbollah, Hasad Sya'bi di Irak. Nah, tambah lagi sekarang mulai Syria barangkali, ya. Di samping Iran sendiri. Jadi itu kalau diperluas, ini yang korban adalah pasti kawasan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan pangkalan dan kepentingan Amerika yang ada di Timur Tengah. Itu Iran siap. Jadi saya tahu betul secara ideologis bagaimana rakyat Iran itu semangatnya untuk berperang dan habis-habisan mereka pasti siap. Dan bagaimana kalau kita membaca Mas Anton, tadi kan kalau masyarakat rakyat Iran ini kan sudah pasti dengan ideologinya siap membela tanah air habis-habisan. Tapi kalau bicara diadu dengan sumber daya yang Amerika Serikat punya, anggaran Amerika Serikat meskipun kita lihat ada batasnya, tapi kan tampaknya tidak terbatas. Secara sumber daya juga lebih banyak dibandingkan dengan Iran. Tapi melawan rakyat Iran dan militer Iran, bagaimana sih perbandingannya Mas Anton lihat? Sebenarnya Mbak Friska simpel, kalau misalnya Amerika pede gitu ya, Trump itu pede awal, toh juga pasukannya kan sudah banyak dideploy ke kawasan. Kalau dia pede bahwa dengan selama ini klaimnya sudah 70%, 80%, 90%, militer Iran itu dihancurkan, ya diserang aja. Validasinya kan dengan operasi darat sebenarnya. Jadi kalau operasi tempur dengan yang selama ini terjadi pada ronde pertama peperangan itu kan untuk melumpuhkan melumpuhkan kemampuan militer lawan dari jauh. Apakah kemudian benar itu lumpuh atau tidak lumpuh, itu harus divalidasi dengan pasukan darat. Nah, pasukan darat kan sudah digembar-gemborkan kan, tapi kan tidak pernah dilakukan. Gitu. Jadi itu yang saya bilang bahwa sebenarnya kalau Amerika pede saja, itu satu, mereka melakukan validasi dan serangan darat, atau
gitu, atau mereka maju melakukan blokade gitu ya. Blokadenya jangan di Laut Arab, tapi udah mendekat saja ke Selat Hormuz gitu. Tapi kenyataannya kan ketika mereka misalnya tadinya ada 3 kapal induk, sekarang sudah ada 2 kapal induk. Itu kan beroperasinya di Laut Arab. Dan terakhir misalnya 3 destroyer, 3 kapal perusak, itu juga tidak berani untuk melakukan provokasi melintasi Selat Hormuz. Artinya apa? Mereka aware, mereka tahu bahwa kemampuan misalnya Angkatan Laut Iran itu sudah dihancurkan. Tapi mereka aware dengan kemampuan misalnya, kemampuan drone-nya, bahkan kalau misalnya data dari mereka sendiri sudah menyebutkan, ini tuh masih 70%. Bahkan misalnya ada informasi terakhir bahwa kemudian produksi drone-nya Iran itu sudah mulai maju kembali gitu. Sudah mulai beroperasi kembali. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kemudian ini sudah restocking nih drone-nya. Sementara Amerika Serikat kan drone-nya itu yang mahal-mahal gitu. Jadi ini kan kemudian mereka akan jauh lebih banyak perhitungan gitu. Ini yang bagi saya kalau di atas kertas sudah jelas Amerika Serikat itu unggul di mana-mana. Tapi problemnya ketika kita bicara tentang perang asimetris, itu tidak melulu bicara tentang di atas kertas. Itu satu. Yang kedua, mereka juga berhitung bahwa ada kemampuan militer yang selama ini mereka belum lumpuhkan. Gitu. Dan itu yang kemudian sangat mereka perhitungkan. Itulah kenapa misalnya mereka sekalipun mereka jelas punya armada laut yang sangat kuat, sangat besar, tapi ketika provokasi 3 kapal perusak itu tidak berani untuk melakukan pelintasan gitu. Jadi mereka hanya berani provokasinya dari jauh gitu. Itu pun sudah berhitung. Itu jaraknya dari pesisir pantainya Iran ke mereka itu berapa gitu. Jadi mereka sangat berhitung gitu. Jadi sangat berhitung kenapa? Kalau mereka melintas, sekalipun mereka misalnya capable untuk melakukan serangan, itu tapi kalau misalnya cara perang asimetris diserang secara berbarengan gitu ya, dengan kapal-kapal cepat yang kecil tadi, lalu ada drone-nya, ada misalnya, mereka bisa kacau balau. Belum lagi Iran itu kan dikenal, Iran punya misal yang hypersonic, jadi bisa dibayangkan bahwa ini lebih kecepatan suara, dan itu sampai sekarang itu belum pernah dipakai. Jadi sangat berhitung. Dan apalagi misalnya sekarang itu jadi ada perkembangan bahwa dulu Iran pernah mencoba untuk menguji jarak jauh ke misalnya ke pangkalannya terjauh Diego Garcia yang dimiliki oleh Inggris. Jadi dan ini yang kemudian akan dicoba lagi gitu. Jadi misal yang jarak jauhnya akan dicoba lagi apakah efektif atau tidak efektif. Itu yang kemudian menjadikan dari sisi Amerika Serikat berhitung ulang, mencermati apakah kalau mereka melakukan operasi gitu ya, pendaratan ataupun juga special operation itu tidak sifatnya kemudian lantas bunuh diri. Kenapa? Karena banyak analisis kemudian ini masih 70% nih. Apalagi kalau misalnya data terbaru benar misalnya produksi drone sudah dimulai kembali di masa gencatan senjata ini, maka tentu saja ini kemudian alarm bagi mereka. Jangan-jangan Trump kemarin yang bilang bahwa saya menunda gitu ya, saya memperpanjang gencatan senjata karena ada permintaan Uni Emirat Arab, Qatar dan Arab Saudi. Jangan-jangan itu hanya kamuflase. Kan itu untuk kemudian mendelay, karena kan toh memang gencatan senjata kali ini itu kan sifatnya unilateral dan tidak ada deadline. Jadi ya seenaknya Trump saja. Ya Trump sangat berhitung, apalagi kemudian ada konstelasi terbaru misalnya di Senat Amerika Serikat sudah meloloskan bahwa kemudian mereka melimitasi ya kewenangan untuk misalnya melancarkan peperangan. Jadi ada banyak dinamika yang terjadi di dalam posisi Trump sehingga Trump kemudian masih mencari kebingungan bagaimana dia dalam mendekati menyambut pemilu setelah ini ada setidaknya kemenangan. Itulah kenapa Trump berulang kali melakukan ancaman, pokoknya gimana ceritanya kesepakatan damai harus tanda tangani dalam waktu dekat gitu. Kalau nggak itu saya serang. Jadi saya melihatnya dia agak kebingungan gitu. Dengan apa? Karena kemudian waktu lagi bersama Iran, bukan bersama Amerika Serikat, Mbak Fris. Jadi mundur malu, ingin menang juga tampaknya sulit untuk Amerika Serikat ya, menang mudah atas Iran. Nah, Pak Zulfan, artinya apakah kalau dalam hitung-hitungan di atas kertas masih Iran yang cukup kuat, sekarang skema di Timur Tengah yang paling mungkin tuh apa sih? Apakah memang perang mau tidak mau harus dilakukan Amerika Serikat, atau justru Amerika Serikat mencari jalan lain, misalnya dengan ketemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, datang langsung bahkan ke Tiongkok seperti Amerika Serikat yang butuh Tiongkok? Amerika ini sekarang kan bingung mau exit dari perang ini. Kalau dia keluar, dia sudah tidak usah mengaku kalah, orang sudah mengatakan Amerika kalah. Kan itu, gak usah disebut saya menyerah. Orang sudah mengatakan dia menyerah dan kalah. Nah, sekarang dia mencari jalan keluar, bagaimana caranya keluar enak, tidak dianggap kalah.
Paling tidak win-win solution. Tapi Trump kan tidak mau. Ini orang kan agak megalomania kan. Nggak mau mengakui seperti itu. Jadi susah menghadapi orang seperti ini. Seharusnya dia tahu sudah kalah. Saya tadi ingin flashback dari Mas Anton ya. Iya. Ini kan kalau perang dengan udara, dengan laut, kan harus direalisasikan untuk menunjukkan kekuatan dan kemenangan kan lewat darat, kata Pak Anton tadi. Ya. Nah, Amerika ketika menyerang Saddam 2003, itu habis udara langsung darat. Kemudian Israel menyerang Lebanon juga udara langsung darat. Tapi dengan Iran dia nggak berani, karena pengalaman tahun 80 sampai 89, ternyata Iran itu tidak kalah dihadapi dengan darat. Kuat sekali. Padahal 80-89 itu Iran tidak hanya punya senjata yang sangat terbatas. Israel juga tahun 2006 ketika perang dengan Hezbollah, lewat darat juga kalah. Ya, akhirnya minta kepada PBB supaya gencatan senjata. Kita ingat peristiwa 84 yang marinir Perancis, Inggris, Israel yang kena bom bunuh diri di perbatasan di Lebanon Selatan antara Israel dengan itu kan juga mereka mundur. Jadi mereka berhitungannya banyak. Kalau Irak memang, saya kasih contoh, Irak ini kalau tentara regulernya kan, wah dia kalau pasang di billboardnya dalam bahasa Arabnya dia bilang nahnu bihidmatikum, kami tentara ini adalah setia kepada negara, mengabdi kepada rakyat. Tapi begitu datang ISIS 2009 semuanya kabur. Ya. Makanya Ayatollah seperti Ayatollah Sistani itu setuju sekali untuk merekrut 1 juta saja relawan yang kemudian menjadi Hasad Sya'bi, kekuatan gerilyawan militer sekarang. Yang daftar 14 orang, yang dibutuhkan 1 juta. Ya. Nah jadi kalau perang darat menghadapi rakyat kan berat. Ya. Tentara Amerika kan kita tahu suka menyisir rumah-rumah dan kampung-kampung kan. Ya. Nah kalau di Irak dulu kan rakyatnya nggak megang senjata. Sekarang di Iran tahu bahwa ini akan terjadi kalau perang darat. Makanya dilatih senjata semua semuanya bisa nembak. Nah ini yang akan diantisipasi lebih oleh Amerika Serikat. Lalu apa exit plan yang paling mungkin kalau dalam kondisi seperti ini? Amerika Serikat pengennya dianggap menang, tapi kan tidak mungkin juga karena Iran sangat kuat untuk melawan Amerika Serikat. Lalu apa jalan yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat? Kita akan bahas saja dari Sapa Indonesia Malam. Ya. Kita masih membahas soal konflik Timur Tengah bersama dengan pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan dan pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Saya ke Mas Anton. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini apa yang paling mungkin, paling possible terjadi dalam waktu dekat? Apakah kita menunggu diplomasi yang tampaknya sekarang kuncinya ada di Beijing ya, ada di Tiongkok, atau bagaimana kalau Mas Anton melihat? Saya melihatnya ada 3 possible skenario, Mbak. Gitu. Jadi yang pertama adalah terjadi eskalasi. Tapi ini tidak terlalu besar. Saya melihatnya tidak terlalu besar possible. Yang kedua adalah kesepakatan damai tapi kemudian parsial. Gitu. Karena kalau misalnya sekarang kan ada pembahasan sekitar ada 6 atau 7 poin yang sudah mengerucut. Misalnya ada soal sanksi ekonomi, lalu juga misalnya frozen asetnya kemudian dicairkan, lalu misalnya ada reparasi, lalu ada soal nuklir, dan jadi ada parsial gitu. Yang itu kemudian sebenarnya udah tinggal term and conditionnya aja gitu. Jadi misalnya soal pengayaan Iran sudah mulai menyetujui, tinggal nanti sudah berapa tahun gitu, dan nanti ditaruh di negara apa gitu. Jadi ada, bagi saya sih bisa jadi kemudian ada kesepakatan bertahap. Walaupun bagi saya yang kemudian skenario yang paling besar mungkin terjadi adalah ya seperti ini, gencatan senjata yang status quo sifatnya gitu. Jadi nggak maju nggak mundur seperti ini aja. Tapi menyambung tadi kenyataan Mbak Friska, ya saya melihat memang kemudian Cina
itu seakan-akan menjadi kunci ya, apalagi ketika melihat bagaimana kemudian dalam 12 hari dia bisa mengumpulkan semua pihak yang bertikai di dunia yang punya konflik besar gitu ya. Jadi ada perang Iran Amerika Serikat, lalu juga ada Rusia Ukraina bertemu dengan Beijing. Dengan kata lain, Beijing menjadi pusat kunci. Jadi epicentrum hari ini itu ada di Beijing. Jadi Beijing bagaimana kemudian ketika kita bicara tentang untuk menghentikan Iran, itu jangan-jangan memang butuh masukan dari Beijing. Kenapa? Karena 90% minyak Iran itu dibeli oleh Beijing. Dan Beijing kan ada kabar misalnya Iran waktu itu datang ke perundingan pertama dan juga kedua yang walaupun itu juga tidak terjadi secara lancar, itu karena permintaan dari Beijing. Jadi dengan kata lain mungkin Beijing ini yang kemudian menjadi kunci. Gitu. Beijing tahu untuk bagaimana bernegosiasi dengan Iran. Dia adalah saya bisa bilang bahwa dia adalah sebenarnya peace broker yang tanpa risiko. Jadi risiko dia kepada Iran itu kecil gitu. Dia tahu bahwa bagaimana misalnya untuk memastikan Hormuz gitu ya tetap bisa dilintasi, itu kan yang kemudian menjadikan berbeda misalnya dengan Rusia. Kalau Rusia punya kepentingan kenapa ini misalnya dia harus tetap berjalan gitu perangnya, karena kemudian minyak dia laris manis gitu. Ini kan berbeda dengan kepentingannya Cina ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Cina dengan Iran itu hubungannya sangat erat gitu. Jadi Iran mendengarkan apa masukan dari Cina gitu. Toh gitu kunjungan Menlu Karachi misalnya pada awal Mei itu kan juga karena undangan dari Beijing gitu untuk mendahului sebelum pertemuan dengan Trump gitu. Jadi saya pikir Beijing kemudian menjadi kunci. Apakah kemudian tadi possible skenario yang tadi saya sebutkan ada 3 itu ntar ujungnya mau kemana gitu. Karena bagaimanapun juga Beijing juga sebenarnya tidak menginginkan konflik ini terus berlarut. Kenapa? Karena sedikit banyak itu memang punya dampak pada ekonomi dia, walaupun dia juga kemudian menikmati tekanan Amerika Serikat berkurang, fokus Amerika Serikat kepada Indo-Pasifik berkurang, lalu juga posisi globalnya kemudian jadi melemah, mau tidak mau kan kemudian Beijing bisa kemudian mengisi ruang-ruang kosong tadi gitu. Jadi memang Beijing kemudian penuh kalkulasi. Hari ini dia adalah tokoh sentralnya, tokoh kuncinya, pusat gravitasinya ada di Beijing. Jadi saya melihatnya Beijing kemudian penentu. Apakah kemudian Trump ingin memfollow up pertemuan kemarin? Kalau dia tidak mampu tentu saja ya. Kalau ingin sacrifice ya tentu saja duduk lagi dengan Beijing, cari cara penyelesaian ya, karena saya pikir hari ini Beijing yang lebih didengar oleh Iran. Itu Mbak Friska. Nah, kalau peran ini Pak Zulfan, Tiongkok bisa jadi jembatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam posisi hari ini. Tapi di sisi lain yang jadi batu sandungan adalah Israel yang setiap kali ada perundingan menelpon Presiden Trump untuk gas terus, untuk serang terus Iran. Nah, kali ini bagaimana Anda melihat peran Israel untuk menghambat negosiasi yang sedang diupayakan terjadi, Pak Zulfan? Ya, kalau kita lihat dari situ kan memang Israel terus di samping suruh Trump terus tekan Iran dengan senjata, dengan peperangan, ya kemudian dia juga minta pasokan senjata kan gitu. Minta pasokan senjata dari Amerika untuk memperkuat dirinya. Tadinya kan Israel ini berpikir bisa menggunakan Saudi, bisa menggunakan Uni Emirat, Qatar, Bahrain dan Kuwait. 5 negara yang selama ini bersekutu dengan Israel dan Amerika Serikat di bawah dominasi Amerika Serikat. Ternyata kan negara-negara tetangga ini kan masih berpikir. Terakhir kan yang paling keras itu kan Uni Emirat Arab yang tetap ingin melawan dengan Iran gitu kan. Tapi kan Qatar sudah nggak mau, Oman nggak mau, Kuwait udah nggak, ya kan. Bahrain juga udah bimbang, apalagi Saudi. Jadi gini ya, ini perang ini juga ada efek psikologis dan ekonomi di dalam perang ini. Qatar, Saudi, apalagi Uni Emirat Arab, mereka itu sangat bingung kalau seandainya perang ini total, pasti negara mereka hancur. Ya. Dan investasi hancur, itu mereka pikir. Makanya mereka tidak mau perang ini terlalu besar. Kalau Israel kan memang dia pikir sudah hancur ya. Ya udahlah kita hancur-hancuran sekalian. Tapi rakyat Israel tidak siap menerima kehancuran, tidak siap menerima perang ini sampai terlalu berat bebannya bagi rakyat. Oleh karena itu saya melihat bahwa Cina sebagai solusi betul ya. Tetapi Cina juga hati-hati, dia harus meletakkan Iran itu setara, bukan di bawah. Nah,
Kalau setara, Iran ini kan begini, ini kan budaya, kan bicara budaya mereka cukup tinggi, cukup punya martabat. Jadi Cina harus hati-hati dengan Iran ini dalam membuka hubungan ini. Ya, jadi kalau Cina ingin mengusulkan sesuatu kepada Iran, bagaimana caranya menyelesaikan ini, tentu solusinya harus yang betul-betul win-win solution lah, ya, baik bagi Iran ataupun bagi Amerika. Sebenarnya itu aman kan, kalau win-win solution kan ya udahlah kita detanti aja ya kan, peredaan ketegangan kita aman, udah nggak usah kita lanjutkan perang ini berlama-lama. Karena yang mau perang ini terus Israel bukan Amerika. Saya nggak tahu kenapa Trump ini takut sekali sama Israel, khususnya takut kepada Netanyahu. Ada apa? Nah, ini kan kadang-kadang di dalam politik ini ada apa di balik itu semua kan gitu. Takutnya ada yang namanya sandera. Trump ini bisa jadi tersandera oleh Netanyahu soal apa kita nggak tahu. Ya. Padahal juga kalau kita lihat kan tekanan di Amerika Serikatnya sudah tinggi ya, Mas Anton. Sudah mau pemilu November, sudah ada limitasi yang kita sempat bahas di awal juga untuk menentukan, presiden bisa menentukan kapan perang ini berakhir. Artinya dalam kondisi terdesak kok ya masih juga ngotot untuk declare Amerika Serikat menang dengan terms and conditions versinya Amerika. Padahal kita tahu kekuatan Iran juga tinggi. Ya, karena bagaimanapun juga tanpa ada kesepakatan damai, itu nanti yang jualan di kampanye dalam konteks pemilu ini akan jadi menipis gitu. Kenapa? Karena tembakan utama kepada Republik dan juga Presiden Trump adalah terkait kenapa perang ini berlangsung gitu. Jadi ini yang kemudian kenapa Presiden Trump itu ngotot bagaimana caranya untuk gitu ya, untuk berdamai. Jadi ada kesepakatan damai. Karena tanpa ada kesepakatan damai, maka potensi kekalahan dari Partai Republik dalam pemilu ini menjadi lebar. Itu kalau itu terjadi, artinya apa? Peluang Trump itu di-impeach menjadi membesar. Itulah kenapa Trump kemudian selalu ngotot gitu. Jadi dia dengan berulang kali memberikan ancaman, ayo tanda tangan, kalau nggak itu saya hancurkan, seperti itu. Jadi selalu berulang-ulang. Kenapa? Karena dengan cara itulah kemudian dia bisa dapat jalan keluarnya gitu. Jadi dia kemarin sudah ke Cina misalnya. Cina sudah bilang saya juga pengen damai soal Hormuz gitu ya, walaupun kemudian dia ketika dalam pernyataan persnya itu tidak disebutkan gitu. Tapi kemudian kan Cina itu bilang bahwa ngomong tentang nuklir misalnya, ya itu nanti dalam perundingan terpisah saja. Jadi Cina sudah ngasih highlight juga bahwa yang ini kalau bisa parsial aja gitu. Jadi Cina udah ngasih kisi-kisi sebenarnya. Sebenarnya Trump itu juga lebih bingung lagi gitu. Sementara tadi yang seperti disampaikan sebelumnya gitu, bahwa ya memang ini perang ini dari sisi Israel terutama Perdana Menteri Netanyahu lah yang kemudian sangat interest. Kenapa? Karena memang publik Israel lebih dari 90% mendukung perang ini gitu. Jadi di sisi lain itu memang ada kondisi domestik. Kenapa kemudian Netanyahu itu kok ngotot sekali ingin terus berperang, bahkan dia menginisiasi gitu, mempropos pada Amerika nih serangan 2 minggu untuk ke sana. Lalu juga dia ngojok Trump, itu ambil saja yang uranium yang sudah diperkaya, ambil sendiri, ekstraksi sendiri. Jadi bisa dibayangkan ya diojok-ojok seperti itu. Sementara kalkulasi militernya itu mentok. Potensi kalahnya, potensi gagalnya besar. Itu yang kemudian mereka berulang kali berpikir ulang untuk mau maju atau nggak maju, walaupun misalnya pasukannya sudah banyak dideploy di sana, kekuatannya sudah banyak di sana, logistik sudah terus ditambah gitu. Tapi kapan mau dieksekusi, itu yang mereka selalu hitung. Kenapa? Kalau misalnya itu gagal, bisa hancur-hancuran hasil pemilunya itu. Nah, apakah langkah ini akan diambil oleh Trump untuk ya setidaknya mengikuti saja secara parsial kesepakatannya, atau justru ngotot untuk terus berperang? Kita akan pantau dalam beberapa waktu terakhir ini. Terima kasih Pak Zulfan Lindan, pengamat Timur Tengah, juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Selamat malam. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT paparkan fakta di DPR terkait kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Sesaat lagi bersama Tifal Solesa di Sapa Indonesia Malam.
saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap kereta jarak jauh atau KA Argo Bromo Anggrek tetap mendapatkan sinyal hijau walau sebelumnya telah terjadi insiden KRL komuter lain tertemper mobil taksi listrik di perlintasan sebidang di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Dalam paparannya di dalam rapat bersama DPR RI hari ini, Suryanto Cahyono selaku Kepala KNKT mengatakan lembaganya belum menyampaikan analisis maupun simpulan atas penyebab kecelakaan. KNKT menegaskan presentasi yang dipaparkan saat itu dalam rapat masih berupa data faktual awal investigasi. 5048 43 KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 beraspek hijau atau berwarna hijau. Tabrakan antara kereta dengan mobil, terus bergeraklah kereta Argo Bromo Anggrek dan terjadilah menabrak kereta komuter lain. Itu sinyalnya hijau, Pak, ya? Sinyalnya hidup, Pak. Sinyalnya hijau. Iya. Di Argo Bromo Anggrek sinyalnya hijau. Hijau di Stasiun Bekasinya, Pak. Hijau. Iya. Harusnya merah kan, Pak, ya? Karena di depan ada obstacle. Nanti kami jelaskan. Oke, berarti di situ itu simpulannya. Iya. Sinyalnya hijau, maka dia bergerak. Maka dia bergerak. Nah, waktu dia bergerak, itu temperan sudah terjadi belum? Di saat 5043 sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi, ya, cukup sampai situ ya, Pak. Cukup. Iya. Terima kasih. Lalu apa saja yang dijelaskan Komite Nasional Keselamatan Transportasi kepada DPR soal penyebab tabrakan komuter lain dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat 27 April lalu yang menewaskan 16 perempuan. Kita akan dengarkan laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya saat ini berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Walaupun sebetulnya masih dalam paparan fakta begitu yang disampaikan oleh KNKT, Zevanya, apakah sudah ketahuan arahnya, apakah kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur itu penyebabnya karena kesalahan manusia atau human error atau faktor teknis? Nah, ini tentu yang harus masih kita nantikan bagaimana pernyataan pasti dari Kepala KNKT terkait dengan hasil investigasi yang dilakukan, Tifal. Karena kalau tadi melihat bagaimana berjalannya rapat Komisi 5 DPR RI, begitu tadi kalau saya mendengar bagaimana salah satu pernyataan dari Kepala KNKT, Suryanto Cahyono, ini ada menyebut terkait dengan masalah persinyalan. Seperti tadi disampaikan di tengah rapat, begitu bagaimana Kepala KNKT ini menyebut bahwa memang masinis ini ada sedikit kesulitan dalam melihat sinyal karena di situ dikatakan ada sinyal utama dan juga sinyal bantu. Nah, sinyal bantu tadi ini dikatakan ada sedikit gangguan penglihatan dalam membedakan lampu sinyal dengan lampu rumah-rumah yang ada di sekitaran rel kereta, sehingga situasi persinyalan malam itu memang dikatakan cukup rumit dan dikatakan juga oleh Kepala KNKT ini masinis tidak begitu sadar bagaimana bentuk sinyal, apakah sinyal itu tegak, miring ataupun mendatar. Tapi memang belum disebutkan secara gamblang seperti yang Anda sampaikan tadi, memang masih pemaparan itu terkait dengan fakta dan kronologi terjadinya kecelakaan. Tapi kalau kita melihat bagaimana banyaknya pernyataan yang disampaikan juga tadi rapat dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, lalu juga bagaimana disampaikan oleh atau melihat hasil kesimpulan rapat yang berlangsung sejak siang sore hari tadi, Tifal, ini memang ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, seperti misalnya yang pertama ini terkait dengan bagaimana penyaluran bantuan terhadap korban ini dapat terus dilakukan. Lalu juga kalau kami lihat yang kedua ini fokus terhadap perlintasan sebidang. Memang kita ketahui salah satu permasalahan ini adalah terkait dengan perlintasan sebidang yang kita lihat taksi yang tertemper KRL ini melewati perlintasan sebidang, sehingga tadi ditekankan bahwa Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Korlantas Polri, dan operator perkeretaapian ini harus melakukan sinkronisasi data terhadap pengambilan kebijakan mengenai permasalahan perlintasan sebidang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tadi juga menyebut bahwa perlintasan sebidang ini harus segera ditutup. Perlintasan-perlintasan yang tidak ada penjagaan atau tidak ada palang pintunya ini harus segera ditutup. Ini koordinasi yang tadi ditekankan, bagaimana juga skema pembangunan flyover, lalu juga underpass begitu ya, untuk mengurangi, meminimalisir banyaknya perlintasan sebidang. Ini juga
dibahas dalam rapat tadi. Kemudian juga bagaimana peningkatan standar operasional prosedur atau SOP dilakukan. Ini juga tadi dibahas begitu ya, modernisasi masalah persinyalan ini juga tadi dibahas dalam rapat di Val. Tentu ini yang kita tunggu secara hasil pastinya begitu ya dari Kepala KNKT dalam hasil investigasi terkait hasil rapat dengan Komisi 5 DPR RI tadi, Tifal. Adakah dalam rapat tadi KNKT menjanjikan kapan kiranya hasil investigasi akan segera diumumkan? Ya, terkait dengan hasil ini tentu harus menunggu bagaimana proses investigasi yang masih terus berlangsung ya Tifal, karena memang proses yang cukup panjang tadi dalam bagaimana melihat pemeriksaan yang masih terus berlangsung tentunya, dan kita masih menunggu hasil pasti terkait apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang kemarin menewaskan hingga ada 16 perempuan di stasiun Bekasi Timur begitu. Ini yang kita nantikan, yang akan nanti kami informasikan selanjutnya kepada Anda, Tifal. Zevanya Situmeyang dan Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terima kasih. Topik diskusi lain hadir untuk Anda usai jeda. Kubu Roy Suryo melaporkan mantan rekannya dalam menggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Rismon Sianipar. Apa alasannya? Tetap di Kompas TV. Diskusi lainnya di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kubu Roy Suryo melaporkan mantan rekannya dalam menggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Rismon Sianipar. Pelapor atas nama Subhan Palal dan Irwan menuding Rismon atas dugaan pemalsuan nomor ISBN buku berjudul Gibran Endgame. Bukan hanya melaporkan Rismon, kubu Roy Suryo juga melaporkan istri Rismon, Vivian Siahaan, sebagai editor buku tersebut. Menurut kubu Roy, Rismon dan Vivian diduga memalsukan ISBN buku Gibran Endgame versi cetakan pertama, namun pelapor tidak mempermasalahkan isi buku itu. Sejumlah bukti diajukan dalam pelaporan. Roy Suryo dan kawan-kawan bilang Polda Metro Jaya telah menerima laporan itu. Telah resmi melaporkan Rismon Hasyiholan Sianipar dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu diantaranya ada Rismon, kemudian juga kemungkinan ada istrinya, karena sebagai editor dalam buku ini, ya. Kemudian juga mungkin ada yang lain, nanti detail sampaikan. Detailkan. Dan pasal yang dilaporkan itu adalah pasal 391 ya, yaitu tentang pemalsuan dokumen. Jadi diduga Rismon bersama istrinya, bersama timnya, ya, telah memalsukan ISBN dalam buku Gibran Endgame versi pertama. Di sisi lain, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali menegaskan status perkaranya masih belum diputuskan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karenanya, Roy meminta kejaksaan menghentikan perkaranya karena sudah lebih dari 90 hari. Inilah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang pertama adalah tadi, ya, yang kuatannya Tromul mengatakan P21. Gimana P21? Dominis litisnya, ya, artinya yang paling dominan menentukan itu adalah pengendalinya adalah pihak kejaksaan, ya. Polda Metro Jaya saja, ya, itu kemarin menyatakan Pak Budi, ya, itu mengatakan kita doakan. Jadi terima kasih, Polda Metro Jaya saja hanya bisa mendoakan karena bukan dia yang pengendalinya. Itu beredar video dan juga foto. Roy Suryo melaporkan mantan koleganya Rismon Sianipar. Kita akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung dua narasumber di studio Kompas TV, Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo, serta Andi Azwan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV. Sehat, semoga Anda berdua juga sehat. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Bang Sangaji, kenapa baru sekarang diadukan? Sementara yang saya ingat, Bung Roy pernah mengklaim bahwa dia ikut berkontribusi dalam buku Gibran Endgame itu. Kenapa kok tidak dari cetakan pertama kelihatan curiga ISBN ini palsu? Kenapa kok sudah ada keluar cetakan berikutnya baru diadukan ke polisi? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi perlu saya klarifikasi bahwa yang dilaporkan itu adalah buku versi pertama. Versi pertama ini
dan juga versi kedua, tapi sebenarnya kami lebih fokus pada versi pertama. Terhadap buku Gibran Endgame, ini ada 2 LP. LP pertama, LP yang diadukan oleh seorang pembeli, seorang konsumen yang membeli buku ini cash 6.600.000 sebanyak 66 buku, namanya Irwan, ya, sahabat saya, mantan ketua DPRD Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian pasal yang dilaporkan itu adalah 2 pasal. Pasal 492 terkait dengan penipuan dan pasal 486 KUHP baru, yaitu penggelapan. Jadi namanya tipu gelap. Oke. Ya. Kemudian berkembang dalam perjalanannya, datang seorang konsumen lagi namanya Pak Subhan Palal, yang juga ikut menggugat Mas Gibran tidak punya ijazah SMA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kita sama-sama udah tahu putusannya NO, ya. Nah, 2 LP ini bukan datangnya dari kami, datangnya dari konsumen, datangnya dari pembeli. Kami hanya memfasilitasi untuk memberikan advice hukum, ya. Kami tidak pernah menggiring mereka untuk membuka LP ini, tidak. Tapi mereka datang sendiri ke kami, yaitu yang pertama adalah Bang Irwan kontak saya, Bang Gafur, saya kecewa dengan Rismon. Saya katakan, kenapa kecewa? Karena saya ini rencananya ingin beli 300 buku, tapi saya beli 66 karena waktu itu dibelinya di Car Free Day di Tamrin. Oke. Kemudian ketemu Mas Gibran dan Pak Jokowi, beliau mengajukan RJ dan dasarnya salah satu syarat kesepakatan RJ kan harus menarik buku. Loh, kami ini kan sudah terlanjur membeli. Berarti kami tertipu dong. Kerugian jual beli. Iya, intinya adalah ada penipuan. Karena kalau kita baca rumusan deliknya, pasal 492 itu kan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Kalau kaitannya dengan ISBN? Itu nanti ya, itu hal yang kedua ya, itu datang dari ini yang pertama dari Irwan. Hal yang kedua adalah datang dari Pak Subhan Palal. Pak Subhan Palal ini membeli kurang lebih 5 atau 6 buku. Dan salah satunya adalah buku itu diserahkan kepada Ketua DPR. Ya, Bu Puan. Telepon saya, Bang Gafur, saya juga kecewa sama Rismon. Dan ternyata setelah saya cek, ini ISBN-nya palsu. Emang apa dampaknya ISBN palsu itu? Sementara Anda bilang tidak mempermasalahkan isi buku itu. Ya, memang kami tidak mempermasalahkan isi buku. Tetapi yang dipersoalkan di sini adalah, pertama dari sisi kerugian konsumen, Rismon telah menulis buku ini dan dia tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Padahal isinya sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kemudian karena dia harus melakukan restoratif justice dengan Pak Jokowi, kemudian dia tarik buku itu dan dia harus batalkan isinya. Konsumen yang sudah terlanjur membeli kan tentu kecewa dong. Ya kan, berarti saya tertipu dong. Oke. Kalau Anda merasa ini bahwa ini ongoing proses, ongoing riset, ya harusnya jangan ditulis dulu. Nah, ada penipuan jual beli di sini, Bang Andi. Wajarkah kemudian ada laporan seperti itu di polisi? Ya, kalau saya lihat di sini ada kayak model balas dendam gitu. Siapa ke siapa? Ya kan, tadi kan ini kan kawan, sekarang menjadi lawan, ya kan? Kalau bicara tentang itu ya dari awal aja ketika Rismon masih bergabung mestinya ya. Kalau kita bicara tentang ISBN yang dia cek ternyata itu adalah palsu. Tapi ini kan belakangan setelah RJ dan SP3-nya Rismon kan terbebas dari tuntutan. Nah, inilah dicari bagaimana Rismon itu nantinya kemungkinan tidak menjadi sebagai saksi ya, yang menguatkan dari pihak Pak Jokowi itu nantinya kan seperti itu. Tapi makanya dicari jalan ya kan. Saya beli ya dengan harga 6.600.000 ya, kemudian Subhan Palal. Dan kita mengetahui kayak misalnya Pak Subhan Palal ya dari dulu kan dia itu fokus mempersoalkan masalah ijazah Mas Gibran. Dan juga referingnya itu kan dari buku ini kan, Gibran Endgame ini gitu loh ya. Maka dia juga ingin turut andil untuk melaporkan hal yang sama. Ya menurut saya ya itu ada salah satunya yaitu mereka satu kecewa bahwasanya Rismon itu keluar dari kelompok mereka ya, dan lagi memperbaiki nantinya buku Gibran Endgame itu ya sesuai dengan yang sebenarnya dari hasil riset dia yang sekarang lakukan. Bang Rismon sempat bilang nggak ke Anda masalah yang diadukan sama Irwan Arya ini kan dia udah bayar buat 60 buku, janjinya 200 sampai 300. Terus kan kadung Bang Rismon bilang isinya palsu. Ada rencana nggak buat Bang Rismon untuk mengembalikan uang yang sudah kadung beli 60 buku itu dari uangnya Irwan Arya ini? Ya kalau dia bisa mengajukan ganti rugi sebetulnya bisa diajukan saja ke Rismon untuk itu. Tapi saat ini memang Rismon sedang menyelesaikan buku Jokowi White Paper itu.
Ya mudah-mudahan itu awal Juni itu sudah selesai. Yang untuk langsung diserahkan kepada Pak Jokowi untuk itu. Nah mereka bisa mengajukan nota itu gitu loh. Saya merasa dirugikan dengan buku yang ditarik ini. Saya telah membeli sebanyak 6.600.066 buku itu. Tapi niat dari Bang Rismon untuk mengembalikan ada? Saya rasa dia mau akan mengembalikan untuk itu. Ada motif balas dendam Bang Sanghaji katanya. Oke, pertama Andi Azwan ini apa legal standingnya bicara atas nama Rismon ya? Saya heran juga ya. Seharusnya yang bisa bicara dengan saya hari ini adalah kuasa hukum dari Rismon. Tapi sayangnya kan tidak hadir. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Andi Azwan ini halusinasi aja. Bahasanya kan selalu begini, ini balas dendam. Hukum itu bukan soal balas dendam. Hukum bukanlah instrumen untuk melakukan pembalasan terhadap orang lain. Hukum itu diawali dengan adanya dugaan tindak pidana. Pada saat Rismon masih bergabung dengan kami, para konsumen ini kan belum komplain. Mereka belum komplain. Mereka masih suka dan ngefans sama Rismon. Saya tanya kepada Bang Irwan, kenapa Anda mau melaporkan Rismon? Saya awalnya fans berat sama Rismon. Tapi saya kecewa sama Rismon. Kenapa kemudian dia mengajukan RJ dan membatalkan buku yang sudah saya beli? Saya mengalami kerugian material dong. Makanya pada saat Irwan melaporkan Rismon di Polda, yang dinilai itu kan adalah apa dasar kerugiannya? Kerugiannya adalah dia merasa ditipu dengan isinya, kemudian campaign kemana-mana, promosi kemana-mana lewat kanal YouTube Bali G Academy, kemudian juga lewat Car Free Day, kemudian promosi berbagai lewat media promosi online. Itu kan sesuatu yang masif dilakukan oleh penulis gitu. Poinnya? Poinnya adalah ketika penulis mengatakan bahwa Wapres tak lulus SMA, para konsumen yang sekarang menjadi rugi itu kan merasa tertarik untuk membeli. Kemudian setelah itu mengajukan RJ dan dia batalkan isinya. Di situ kan ada rangkaian berita dan rangkaian kata-kata bohong. Tinggal nanti kemudian kita buktikan apakah ada unsur pidananya di situ apa tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan ini ada balas dendam dari kami. Kami tidak pernah balas dendam kepada Rismon. Bahwa Rismon mengambil langkah untuk restoratif justice, ya monggo itu pilihannya dia gitu. Dan tidak ada usaha untuk menghalangi Rismon menjadi saksi. Karena gini, kewenangan untuk mengajukan seseorang menjadi saksi itu adalah mutlak kewenangan jaksa penuntut umum. Ya biarkan saja proses ini berjalan, apakah nanti P21 atau tidak. Ya, intinya adalah kami ingin katakan begini, Mas Tiva. Kami menolak, ya, ini saya mewakili para konsumen ya. Kami menolak adanya ISBN palsu. Ini mereka yang temukan sendiri loh, bukan kami yang temukan. ISBN-nya pada versi pertama ini angka terakhirnya adalah 8040. Ternyata setelah dicek oleh para pembeli sendiri, 8040 itu judul bukunya ini dari Perpustakaan Nasional ini. Ini valid ini. Ternyata terdaftar atas nama buku orang lain yang judulnya adalah ini. Sehingga layak menurut Anda untuk diadukan ini polisi. Dan inilah kemudian yang diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya sehingga LP Pak Subhan Palal adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen itu diterima. Oke, ada alasannya Bang, ada buktinya di situ. Kalau mereka ya coba ya secara ini aja cara akal waras saja. Kalau Rismon bergabung di sana, apakah mereka mempersoalkan ISBN? Tidak akan. Karena Rismon keluar dari situ ya dia sadar bahwa dia telah membuat suatu kesalahan untuk itu, dia akan memperbaiki nanti buku Gibran Endgame ini. Ya mereka seperti merasa bahwa Andi Azwan sebentar. Andi Azwan dari tadi dengar nggak omongan saya? Bukan kami yang mempersoalkan, yang mempersoalkan konsumen. Kan yang mempersoalkan para konsumen. Jujur, ya kalau jujur mengatakan itu ya, dari pertama awal itu ISBN-nya yang dia buat itu adalah palsu. Mereka harus katakan itu palsu. Tapi kan dibilang bahwa ini nggak ada niat untuk bentrok-bentrokin kok sebetulnya. Nah, bagaimana yang melaporkan ini siapa? Subhan Palal. Jelas satu kolam sama, bukan rakyat umum. Ya, yang kita tidak kenal. Ini mereka memang satu kolam semua gitu. Kedua Irwan, ya kan? Ya, kita juga udah paham itu, selalu bersama-sama kan? Ya kan? Jadi intinya kalau mau bicara tentang ISBN dari awal dicetak itu kalau mereka menyadari bahwa itu palsu ya ganti dong. Ya kan? Ditegur dong si Rismon. Ya kan? Bukan sekarang ya setelah ya Rismon penulisnya itu melakukan RJ dan sebagainya, mereka yang saya katakan tadi
kurang ajar nih dia bilang nih kan, dia mau balas dendam untuk itu. Persalahkan masalah ISBN. Kalau mau jujur dari ISBN pertama dikatakan ini palsu, mohon ganti mohon. Ataupun orang lain misal belajar yang beli di CFD atau yang lain yang memperkarakan itu. Itu yang benar gitu loh. Jadi tidak ada pihak. Kalau ini kelihatannya ya sebegitu. Artinya ada keberpihakan dia. Bagaimana Rismon ini kita buatkan LP. Kemungkinan ini dugaan saya. Nanti kalau masuk di persidangan itu dia tidak bisa menjadi saksi. Bahan ke sidang juga. Ini kan kalau dugaan gitu, saya Bang Sandi, ya. kalau dugaannya Bang Andi Jadi tadi. ini lagi-lagi halusinasi seorang Andi Azwan bahwa yang melaporkan ini pihak kami. Loh, kami bukan melaporkan, kan dari tadi saya sudah jelaskan. Yang melaporkan itu adalah konsumen yang merasa dirugikan. Dan terhadap buku Gibran Endgame, perlu saya katakan bahwa kami tidak ada dalam manajemen buku ini. Kami tidak tahu ini bagaimana ada pemalsuan dokumen berupa ISBN palsu. Walaupun Roy mengaku ikut berkontribusi dalam itu. Berkontribusi sebagai brand ambassador. Tetapi konteks brand ambassadori batasannya gimana? Brand ambassador itu hanya membantu mempublikasikan, itu sudah membantu mempromosikan, dan itu dilakukan secara profesional. Ya, jadi gini, buku ini adalah murni di bawah manajemen Rismon sebagai penulis dan istrinya sebagai editor. Makanya kemudian kedua-duanya dilaporkan. Berarti terima-terima aja, nggak dicek isinya dulu kalau gitu dari Bung Roy? Loh, kami tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Mas Roy kan bukan penulis dalam buku ini. Mas Roy brand ambassador. Brand ambassador kan kita tahu. Dia tidak tahu menahu soal isinya. Yang dia tahu adalah aku diminta tolong untuk mempromosikan buku ini secara profesional. Ya sudah, aku bantu. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kami ingin melawan yang kayak gini-gini nih, yang palsu nih. Nah, ini ISBN yang palsu kayak gini nih kami lawan ini. Ya. Ini sampai batas mana kalau mau dilawan itu? Ini palsu, dan palsu-palsu yang kayak begini nih harus dilenyapkan gitu. Artinya buku itu harus ditarik menurut Anda? Bukan ditarik, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan berupa dugaan memalsukan ISBN palsu. Sama seperti kami ingin mengkritik yang kayak begini nih. Nah, ini kaitannya apa nih? Ini ada seorang relawan Pak Jokowi, saya tidak perlu sebutnya namanya. Oh iya. Namanya adalah Andi Azwan. Ya. Dia mendapatkan kartu dari Pradi Bersatu, betul ya? Betul. Dan tadi saya juga udah mendengar pernyataannya bahwa ini sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Anda tahu nggak? Ini juga tidak boleh diterima oleh dia. Hubungannya dengan bukunya? Hubungan dengan buku ini Sebentar. Saya ingin katakan begini. Model-model yang seperti ini sebetulnya juga ini juga melanggar. Ini melanggar. Sama seperti ada ISBN, ya, ada ISBN yang dari buku Gibran Endgame itu ternyata bukunya ini. Ya, ini yang sebenarnya kita tidak boleh mentolerir. Saya harus tegaskan, berarti kalau sudah ada masalah ISBN ini, menurut Anda mewakili kubu Roy Suryo, buku itu harus ditarik atau tidak? Singkat ya. Kami tidak mempersoalkan isinya. Yang kami persoalkan adalah dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Jadi harus dibedakan tuh secara material. Jadi gini, mana perbuatan material pemalsuan dokumen dan mana perbuatan yang namanya penasihat hukum dari konsumen dia itu yang meminta itu. Ya kalau itu namanya ada pemalsuan ISBN, seharusnya kan ditarik itu. Ya kan? Nggak mungkin diperjualbelikan lagi, kan dikatakan palsu. Yang kembali lagi saya katakan, berarti Andi Azwan harus memberikan nasihat kepada Rismon, jangan jual belikan buku itu lagi. Ya, dibuat buku itu, mereka tahu itu palsu. Kami nggak tahu loh. Anda jangan menuduh. Sorry, saya bilang. Anda jangan menuduh bahwa kami tahu loh. Saya sama sekali tidak tahu. Ini kan Roy Suryo juga sama sekali juga tidak tahu. Terserah. Teman-teman yang lain juga tidak tahu. Anda jangan melampaui sesuatu yang Anda nggak punya kewenangan untuk Michael itu. Sinaga juga ya. Jangan ditampilkan itu juga yang di kolam mereka semua itu gitu loh. Ya, posisi saya ya bukan bahwa saya ini adanya Rismon ya. Ini sama seperti ini nih. Jadi ini boleh saya bicara dulu? Lanjut Bang Andi. Bang Andi dulu ya. Yang kayak gini-gini ini yang nggak boleh nih. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh nih. Ya. Ngaku-ngaku advokat, ngaku-ngaku salah. Ini ngaku-ngaku ISBN-nya itu sudah palsu. Ya, mereka ini tidak memberitahu ataupun menasihati kepada Rismon pada saat itu. Ini kan yang pertama. Ya, dicetak. Kalau dia ya itu katakanlah gini, Rismon masih di sana, nggak mungkin mereka akan mengganggu gugat itu. Soal Roy Suryo sebatas jadi brand ambasadornya di buku ini?
katakanlah bilang brand ambassador, dia juga terlibat dalam hal itu karena dia mensuplai data dalam pembuatan buku itu. Ya hanya mensuplai data. Ya mensuplai data dalam satu buku itu ada satu batang tubuh semua. Anda salah, bukan anda tangan, kaki, kiri. Nggak, Itu adalah satu batang tubuh. Nah ISBN-nya itu sudah menentukan. Ya, artinya mereka semua itu terlibat dalam pemalsuan ini. Dan harusnya Roy Suryo juga mengetahui. Ya harusnya pasti dia mengetahui, untuk itu tidak mungkin. Ada Michael Sinaga di situ, ya kan? Sebagai tim manajemennya juga ada Arif Iksan di situ. Tapi kan mereka kan tidak melaporkan tim manajemennya sebagai ketuanya, yang namanya Michael Sinaga itu, ya kan? Jadi intinya di sini, ya kembali lagi saya katakan mereka mau melakukan ya agar Rismon itu nantinya tidak akan bersaksi. Oke. Ya, ini satu lagi mengenai ini saya mesti jelaskan. Ya. Oh ini ya. Saya mesti jelaskan ini kartu teman-teman arahnya nggak ke sini sebetulnya. Okay. Arahnya nggak ke sini, tapi saya mesti jelaskan juga. Saya sudah berkali-kali juga menjelaskan. Memang ini ya mereka ingin mencoba untuk mendowngrade saya. Saya sudah katakan itu. Saya memang jadi anggota biasa dari Peradi Bersatu, ya non advokat. Okay. Dan itu biasa. Ada. Dan saya tidak akan bisa menerima siapa yang kalau biasa? tidak diberikan oleh Ketua Umum dan Sekjen dari Peradi Bersatu. Oke. Apa hak dia untuk menanyakan itu? Oke. Ini adalah kartu anggota biasa, bukan kartu advokat. Mari kita kembali ke diskusi buku. Oke, mari kita kembali ke diskusi buku ini. No. Kita harus kembali lagi. Saya satu hal lagi. Udah selesai kan kita berbicara sekarang kaitannya adalah kaitannya dengan yang dikatakan mereka ini adalah ISBN. Udah. Sebentar. Kartu ini hanya bisa dikeluarkan kepada para advokat. Bagaimana advokat tidak bisa? Anda bukan anggota Peradi Bersatu, Anda bukan Peradi. Kayak kan Anda udah bicara, saya jelaskan buat Anda. Anda bisa jelaskan, bukan Anda punya hak untuk menjelaskan. Yang menjelaskan itu adalah Sekjen Peradi Bersatu dan Ketua Umum Peradi Bersatu. Anda nyolot terus. Karena ini bukan substansi yang kita bicarakan. Sebentar aja. Bukan substansi. Saya harus kembalikan lagi ke diskusi Anda tidak tahu masalah Peradi Bersatu. Anda tidak tahu masalah Peradi. Anda hanya mengatakan bicara tentang advokat. Yang jelas sudah saya jelaskan. Ini bukan dari kartu advokat. Kartu anggota Peradi Bersatu. Mari kita kembalikan diskusi. Mari kita kembalikan diskusi. Sebentar aja. Saya harus klarifikasi. Tidak bisa itu. Karena ini tidak sesuai dengan materi yang kita bicarakan. Saya kasih kesempatan sama. Pendek saja soal gitu. Oke, bacotnya udah ya, gini. Advokat itu terikat pada Kode Advokat Indonesia tahun 2002 yang dibuat oleh berbagai organisasi advokat. Baik. Di pasal 8 Kode Etik Advokat, kantor hukum maupun organisasi advokat tidak boleh memberikan kartu anggota advokat kepada seseorang yang bukan advokat. Kartu anggota advokat bukan. Ini bukan kartu anggota advokat. Ini menggunakan logo organisasi advokat Peradi Bersatu. Karena diskusinya sudah mulai keluar dari topik kita. Anda tidak punya legal standing untuk menerima ini. Saya harus sudahi diskusi dulu. Tidak punya argumentasi. Oke. Dengan segala hormat, Bang Sangaji, Bung Andi. Oke. Bacotnya gede. Oke. Bang Sangaji, Bang Andi. Kita sudah keluar dari jalur, tapi terima kasih Anda berdua sudah mau berdiskusi bersama saya kali ini. Sudah datang Bang Sangaji, terima kasih. Bang Andi Aswan juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Kami jeda sebentar saudara, tetap di Kompas TV. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda menyaksikan Liputan Haji 2026 di Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Haji dan Umrah sekaligus Amirul Hajj Jemaah Haji Indonesia, sejumlah pelayanan jemaah haji di Tanah Suci dipantau untuk memastikan seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan yang maksimal. Usai menjalani ibadah umrah wajib, Menhaj mendatangi sejumlah petugas haji untuk memastikan seluruh pelayanan termasuk kondisi kesehatan para petugas haji dalam kondisi sehat, sehingga bisa memberikan pelayanan dengan baik. Menteri Menhaj atau Menteri Haji juga turut mengecek bus sholawat yang dioperasikan untuk membantu kebutuhan transportasi jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Tugas di lapangan tetap
serius, tetap mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita masuk Armusna, sampai nanti ada pendorongan ke Madinah lagi. Mudah-mudahan semuanya petugas kita tetap seperti yang kita harapkan. Sementara tim pengawas haji DPR RI menemukan dugaan pungli layanan kursi roda saat melakukan pengawasan di kawasan Masjidil Haram. Dugaan pungli diduga dilakukan oleh oknum tenaga musiman. Anggota tim Was Haji DPR RI, Seli Andriani Gantina menyebut temuan ini menjadi bahan evaluasi penting terkait kinerja tenaga musiman yang direkrut Kementerian Haji yang jumlahnya mencapai sekitar 1.100 orang. Tenaga musiman itu terdiri dari mukimin dan mahasiswa yang bertugas membantu pelayanan jemaah selama musim haji. Tim pengawas haji DPR RI juga menyayangkan adanya dugaan praktik pungutan liar terhadap jemaah haji asal Indonesia oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Praktik pungli ini menyasar layanan transportasi jemaah lansia dari pemondokan menuju Masjidil Haram. Tim Was mengungkap ada oknum KBIHU memilih memberangkatkan jemaah secara mandiri menggunakan taksi berbayar padahal sudah ada bus sholawat gratis. Kita update perkembangan penanganan temuan dugaan pungli transportasi jemaah haji ke Masjidil Haram ini bersama jurnalis Kompas TV Sadudin Muklis. Sadudin, Anda mengikuti proses pengawasan penyelenggaraan haji ini bersama tim Was Haji DPR RI. Dari temuan tim Was Haji, sebenarnya bagaimana modus pungli transportasi ini dan apa saja rekomendasi dari tim Was soal temuan ini? Modusnya pelaku tersebut menyasar jemaah lansia. Jadi modusnya mereka menawarkan kursi roda untuk berangkat ke Masjidil Haram dengan kendaraan yang di luar bis sholawat. Sehingga Sadudin? Tampaknya terputus sambungan komunikasi dengan Sadudin Muklis. Sadudin Muklis ini salah satu jurnalis Kompas TV yang mengikuti tim pengawas haji DPR RI yang tadi evaluasinya disampaikan bahwa adanya dugaan praktik pungutan liar. Tim Was Haji DPR RI meminta adanya sanksi terhadap oknum yang melakukan hal tersebut. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesaat lagi, Sapa Indonesia Malam akan kembali, jangan kemana-mana. Gubernur Bank Indonesia dan sejumlah menteri bidang ekonomi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto Kamis siang. Salah satu isu yang dibahas adalah paket kebijakan ekonomi di tengah situasi global yang belum menentu agar ekonomi terus bergerak pada kuartal kedua tahun ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang sejumlah hal dilaporkan ke Presiden, yakni pelaksanaan devisa hasil ekspor serta turut dilaporkannya kebijakan paket ekonomi. Erlangga juga menyebut kebijakan work from home tetap dilanjutkan untuk 2 bulan ke depan sebagai antisipasi karena situasi perang yang belum stabil. Pemerintah turut menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong ekonomi pada kuartal kedua 2026 terus tumbuh. Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan. Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak. Kesorotan berikutnya, di tengah ketegangan di Timur Tengah, pihak berwenang Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata umum di Teheran.
Warga diajari cara dasar menangani senapan serbu dan senapan mesin di tengah kekhawatiran akan terulangnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Tak cuma pria, perempuan juga diberi pengarahan tentang cara menangani, merakit, dan membongkar senapan. Pelatihan ini diklaim sebagai bagian dari kampanye nasional Janfada atau pengorbanan untuk Iran yang menurut media Iran diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam mempertahankan negara setelah serangan AS dan Israel awal tahun ini. Media yang terkait pemerintah Iran melaporkan lebih dari 31 juta orang telah mendaftar untuk kampanye tersebut pada akhir April, meskipun angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Garda Revolusi Iran memperingatkan tentara Amerika Serikat, perang akan meluas melampaui kawasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Iran. Peringatan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran lagi jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. Sementara kemarin Trump mengumumkan penundaan serangan dan memberi tenggat waktu kepada Iran. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Selanjutnya akan ada berita utama bersama Asri Gunawan dan Elgin Fridianto. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa.